Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa naf'a intifa' wa ifadah wa istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtigha mardatillah subhanahu wa ta'ala. Saya baca kitab Manhaj Sawinya dulu, nanti baca kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharain amin. Wa qala al-imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid rahimahullah, jima'u adabil khair yatafarra'u min arba'ati ahadis. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, lil ladzi ikhtasara lahul wasiyah la taghdab. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wallahu a'lam. Intaha min syarhi Muslim bin Nawawi. Ini kitab Manhaj Sawi Shahifah 341 masih menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat jawami'ul kalim. Sifat jawami'ul kalim artinya apa? Mempunyai satu ucapan yang mana ucapan itu mengandung hikmah yang dalam. Jadi bisa merangkum daripada semua hal itu, bisa dengan hanya beberapa ucapan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin An-Nabahani, Al-Imam An-Nabahani, yaitu Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabahani, ini memberikan satu ungkapan bahwa qawaid itu jamaknya dari kaidah. Jadi kaidah-kaidah Islam itu ada di 4 hadis. Jadi kaidah Islam yang materinya sangat banyak itu bisa diambil daripada 4 hadis yang kemarin kita bahas. Yang pertama tentang hadis innamal a'malu binniyat, rawahu Syaikhon. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis innamal a'malu binniyat ini memuat rubu'ul ibadat. Jadi 1/4 ibadah ini semuanya ini ada di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kita melakukan apapun itu ada istilahnya adat kebiasaan atau rutinitas, dan juga kita kalau melakukan sesuatu itu dengan serius atau dengan niat yang benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka
rutinitas kita ini bisa menjadi ibadah. Jadi niat itu adalah sesuatu yang asalnya mubah, asalnya rutinitas seperti makan, minum, ya, berjalan, olahraga, itu kan rutinitas ya. Itu kalau didasari dengan niat, ya, dengan niat yang baik, dengan kesadaran. Jadi niat itu adalah menghadirkan diri ketika kita melakukan pekerjaan, itu namanya niat. Jadi kalau kita mau makan contohnya, kita berniat, ya Allah, ini nikmat Allah yang sudah diberikan kepada saya dan saya akan melakukan ini bukan diucapkan dah, maksudnya ini kerenteknya hati. Ini termasuk nikmat Allah yang harus kita syukuri, dan saya makan hari ini, makan di pagi hari ini, semoga makan ini membawa berkah, membawa kekuatan untuk berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu enggak harus terus diomongkan ngomong enggak, maksudnya kerenteknya hati itu seperti itu. Nah, ketika kita melakukan hal seperti itu, akhirnya makan ittiba li Rasulillah dengan tangan kanan, sadar betul, terus dikunyah, ya, dinikmati sampai selesai, ya. Itu yang disebut dengan kalau di dalam bahasa ibadah itu khusyuk. Ya. Beda sekali kalau kita melakukan sesuatu itu hanya rutinitas saja. Pokoknya lesu langsung mangan, nggak ono menghadirkan ittiba kepada Rasulullah, nggak menghadirkan ini nanti hikmahnya itu untuk apa, yang kita makan ini dari mana, apakah ini halal atau haram. Itu kadang ada orang itu melakukannya wis pokoknya mangan. Nah, bahkan yang parahnya lagi, kita melakukan ibadah yang jelas-jelas menghadap Allah, yaitu sholat, itu ternyata kita buat rutinitas. Jadi sholat itu hanya dipakai untuk ya rutinitas, pokok budal masjid, wae takbir tanpa mengetahui sajane aku iki lapo nang masjid iki untuk apa, dan kesadaran ketika kita membaca doa iftitah, membaca surat Fatihah, ini benar-benar disadari, ya. Oh, ini saya berdiri, oh ini saya ruku, oh ini saya i'tidal, oh ini saya sujud. Itu benar-benar dihayati. Nah, itu yang disebut dengan niat, atau ibaratnya itu satu. Jadi niat itu, mohon maaf, niat itu bukan hanya di awal, tapi niat ini harus dihadirkan terus sampai selesai. Jadi niat, umpamanya kita niat nawaitu shomah-hodin, besok hari tarwiyah kita niat puasa, ya sudah, ketika malam ini kita sudah niat, itu dikawal terus, ya. Oh, besok nanti malam saya akan sahur, oh nanti ini puasa tarwiyah ini banyak faedahnya, dan ini kita melakukan hal-hal yang disunahkan Rasulullah, ibadah, baca zikir, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca sholawat, baca istighfar. Itu kita niati untuk menghidupkan malam-malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah itu menyamai hampir, bahkan lebih afdal, menyamai dari 10 terakhir bulan Ramadan. Sampai Al-Quran mengatakan wal fajr walayalin ashr. Jadi sampai disumpahi oleh Rasulullah, saking hebatnya malam-malam yang ada di malam pertama, 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, itu kita hadirkan bukan hanya sekedar rutinitas kayak kita hadir di majelis ilmu ini terus pokoknya budal, pokoknya kan eman gitu ya. Kalau kita tidak menghadirkan bahwa kita ini di sini niatnya untuk apa, ya, apa yang kita ambil faedah dari pertemuan kita, aku mulai iki nggawa apa ada perubahan pada diri kita setelah mengaji. Jadi orang itu kalau melakukan sesuatu sambil direnungkan, insya Allah banyak manfaat, dan itu dihitung oleh Allah sebagai ibadah.
Nah, jadi ini termasuk dalam hadis innamal a'malu bin niat. Bergantung sesuatu amal itu terserah atau kondisinya bergantung kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Kalaupun orang ini melakukan kebaikan tapi niatnya keliru, ya tetap keliru, tidak dapat pahala di sisi Allah. Makanya penting, makanya hadis ini sama Rasulullah itu kayaknya hanya sekilas remeh, wis pokoknya amal itu bergantung niat. Padahal kalau diterangkan ini nggak selesai, sehari 2 hari nggak selesai hadis ini. Karena apa? Ini meliputi rubu'ul ibadat. Ya, 1/4 ibadah itu ada di hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu bin niat. Hadis kedua, al halal bayyinun wal haram bayyinun. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Ini juga hadis yang kedua ini mencakup rubu'ul muamalat. 1/4 bab muamalah ini masuk dalam hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Artinya yang halal ini jelas dan yang haram itu jelas. Jadi sebetulnya kita belajar fikih nanti setelah ini itu adalah ilmu halal haram. Dan yang halal itu sudah jelas, yang haram itu jelas. Artinya apa? Kalau kita paham apa yang menjadi perintah Allah, kita pahami, ya, itu kan di Al-Quran sudah jelas mana yang halal dan mana yang haram. Lah, wa bainahuma, di antara keduanya ini ada namanya mustabihat atau istilahnya syubhat. Lah, syubhat itu harusnya dihindari, ya, dihindari. Ya. Terus hadis yang ketiga, al bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara ilai. Hadis ini mencakup rubu'ul hukumat, tentang perhakiman, tentang persidangan. Jadi rumus daripada persidangan, kalau ada kasus permasalahan apapun, ini mengacu kepada hadis ini. Sapa wonge sing ngakoni barange wong sing digawa harus menunjukkan bukti. Harus menunjukkan apa? Bukti. Wong wis kitab iki tak gawa. Moro-moro iku nggenku. Nah, orang yang menuduh, ya, itu harus punya bayinah. Kalau umpamanya ada orang mengadu ke pengadilan, ini saya ini kambing saya dicuri orang itu, endi anune buktine? Gak ono, ya jelas ditolak. Walaupun benar omongannya, tapi hakim itu membutuhkan apa? Bayinah, bukti. Ya. Jadi ini dalam peradilan dunia loh ya. Lah urusan akhirat ya wis meneh urusan nang akhirat, tapi dalam peradilan di dalam dunia ya kita nahkum bidzawahir. Kita itu menghukumi zahir ya. Iki omah iki dinggone wong iki. Kok moro-moro awakmu ngaku iki omahku. Saiki buktimu apa? Ndak wis gak ada bukti iki memang omahku ya. Langsung diputuskan. Ya gak iso ya. Semuanya harus punya bukti. Lah seandainya ini dibenarkan, iya memang ini saya melihat orang ini jujur, mesti omongannya gak tahu salah, ini wali, ini wis jelas omongannya mesti benar ya. Kalau seandainya orang ini dibenarkan, mungkin yang lainnya juga akan cara ngono melok. Oh lak ngono ya, soalnya aku akon-akon iki omahku, endi gak ono buktine. Ya, jadi hadis ini al bayyinatu 'alal mudda'i, artinya orang yang menuduh harus mempunyai bukti. Wal yaminu 'ala man ankara, dan orang yang dituduh harus berani bersumpah. Iki rumuse. Sing nuduh nggawa bukti, sing dituduh wani sumpah. Lak wis iki dilakoni ya sudah. Artinya kalau bukti sudah ada ya sumpah sudah gak perlu ya. Tapi kalau memang nggak ada bukti, saiki kairi ditakoni, sampean gelem sumpah lah iki dudu nggenmu. Iya, wallahi ini punya saya. Ya sudah, entek pisan. Nggak bisa kamu nggak punya bukti dan ini berani bersumpah ya wis. Artinya hadis ini sudah menjadi acuan kalau ada khusumat
Husumat itu gegeran lah istilahnya. Kan biasanya wong gegeran itu kan merebutkan hak sesuatu. Mbok ngakoni tanahe, mbok ngakoni kitabe, mbok ngakoni bojone. Oh, bojone wong kok diaku-aku iku bojoku. Endi buktine? Ya gak ada bukti, pokoke iki ya digendeng wong kon iki gak ono buktine ngomong-ngomong. Kecuali jenengan nggo buku nikah lho, iki lho. Aku biyen iku tau nikah tahun ini iki nang kene iki saksine. Ya sudah. Itu sudah cukup ya. Kalau walaupun yang dituduh tadi sumpah-sumpah wong iki wis ana buktine kate sumpah apa ya kadang gak berlaku. Ya, tapi kalau memang bukti nggak ada dan orang yang dituduh berani bersumpah entek wis permasalahan harus sudah ditutup wis gak ada kelanjutan karena ini hukum ada di dunia. Jadi mohon maaf, nggak mesti orang yang dihukumi salah di dunia itu sebetulnya salah secara benar. Bisa jadi memang tak bisa membuktikan kebenarannya. Jadi hukum dunia itu seperti itu, melihat bukti yang ada. Jadi dulu saya pernah cerita itu di Hadramut itu ada memang seorang wali yang dituduh mencuri sapi. Dan wong wali ya dituduh nyolong sapi. Akhirnya dibawa ke hakim. Ya, tapi karena ini difitnah, si penuduh ini punya bukti-buktinya disiapkan. Ini buktinya kalau ini sapi saya. Bukti-buktinya, iya cocok ya. Akhirnya si hakim menghukum sesuai bukti. Sudah Pak, saya enggak, bahasanya hakim itu enggak tahu jenengan itu orang soleh atau wali enggak, wis pokok itu bukti ada. Dan ini ternyata ada di jenengan, berarti jenengan tersangka sebagai seorang pencuri. Ya sudah, mau apa lagi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ini didolimi, didolimi oleh hakim ini, tenggelamkan hakim ini. Ya langsung tanahnya buka, hakimnya langsung ambles nanggone tanah. Hakim ya orang alim juga ndonga, ya Allah saya ini menghukum sesuai dengan bukti yang ada. Akhirnya munggah meneh. Jadi kekuatan itu podo karena sing salah, hakim juga nggak salah karena berdasarkan bukti. Si walinya yang nggak memang dia ternyata terbukti gitu loh. Artinya apa ya, seperti itu hukum dunia itu nggak bisa kecuali nanti hukum akhirat baru hukum yang paling adil itu ya. Yang salah jelas salah ya. Tapi hukum dunia seperti ini. Jadi tidak mesti ya, banyaklah para salafun soleh, Imam Arba itu ya, seperti Imam Ahmad, Abu Hanifah itu rata-rata dulu juga pernah di penjara ya. Bahkan Nabi Yusuf juga di penjara. Apa salah? Ya enggak. Ya, karena ya itu tadi fitnah ya. Jadi enggak bisa lah istilahnya sekarang itu kita kuwabe wong nang lapas iki wis penjahat kabeh ndak bisa jadi mereka itu adalah orang yang itu nanti korban dan tidak bisa membuktikan kebenarannya. Nah, karena hakim yang menghukum sesuai. Kadang sering saya itu ngisi di lapas. Itu petugas lapas juga merasa, saya yakin orang ini bukan orang jelek, tapi jadi cuman ada musuhnya yang jegal lah istilahnya, sehingga dia masuk ke penjara. Itu diyakini sama petugas itu. Cuma ya apa, memang bukti hakim sudah akhirnya di lapas sudah takmir masjid, tadi pengurus lah istilahnya. Ya apa ya, karena apa ya, seperti itu memang hukum dunia itu tidak bisa ibaratnya itu yang benar pasti benar, yang salah pasti salah, enggak. Karena kebenaran di dunia ini yang bisa jadi yang aslinya benar itu bisa jadi salah, yang aslinya salah bisa jadi benar. Makanya nanti di materi usul fikih itu ada bab ijtihad ya, bab ijtihad kalau kita sudah seorang hakim, mufti
berhak untuk memberikan istihad itu kalaupun salah dapat 1 pahala. Nah benar oleh 2 pahala, kalau salah dapat, bukan terus salah ini terus berdosa, enggak, karena dia sudah berusaha untuk mencari jawaban yang paling benar ya. Sudah berusaha beristihad. Terus terakhir hadis layak mulu imanul mar'i hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Masyaikhon. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Hadis ini sudah memuat 1/4 daripada adab, daripada akhlakul karimah. Kita memperlakukan saudara kita seperti melakukan seperti diri sendiri. Ya. Jadi kalau ada saudara kita umpamanya kena musibah, ya, itu seandainya itu saya bagaimana? Jadi ikut merasakan deritanya gitu. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu melihat saudaranya itu seperti diri sendiri, seperti satu tubuh. Tangan iki loro ya awak kabeh melok loro, akhirnya sakitnya. Jadi gak terus barno tangan urusannya tangan ya kayak kita ini kan kal bunyanil wahid kal jasadil wahid, ya seperti satu tubuh ya. Tapi nyatanya banyak orang itu tidak punya kepedulian ini ya. Urusannya dewe-dewe mangan bakak mangan sepenting aku ya. Ini kan berarti gak punya kepedulian terhadap orang. Nah itu oleh Rasulullah SAW dikatakan la yukmalu imanul mar'i, tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri ya mencintai diri sendiri. Kalau teman kita kena musibah, kita kembalikan, ya Allah, bagaimana kalau saya seperti itu ya. Jadi punya kepedulian terhadap orang lain. Tapi ya sebatas kemampuan ya. Lah kuwabe saudarane dipikir ya gak sidoan sampean ya. Wong susah itu ya akeh ya. Artinya bukan kita membantu ya semampu kita. Sepurane aku gak iso ngekek opo-opo, tak kei sumbangsi pikiran, tak kei gini, tak kei donga ae. Ya, itu juga termasuk kepedulian. Memang kemampuan kita segitu. Ada orang ini nggak tahu diri, artinya nggak tahu diri, kemampuannya nggak ada, tapi dia justru malah istilahnya takalluf itu nggak baik. Cek diarani wong apik mbok wantu malah dhek sing utang-utang. Tapi mari ngono terus kepotokan. Diurek-urek bojone, diurek iki apa sampean niku anake gak dipakani. Nguripi wong. Ya, jadi iki lho sakno tapi kan ada ininya, ada mana yang harus didahulukan gitu kan. Ya, jadi maksud dari hadis ini adalah ya sesuai dengan kemampuan kita bantu apa. Jadi ini hadis-hadis ini yang menjadi qawaidul Islam ya, menjadi pegangan dalam syariat agama Islam. Nah, begitu juga Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid ini juga mengumpulkan adab atau tata krama atau akhlakul karimah. Ini ada di 4 hadis. Yang pertama hadis Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia falyakul khairon, hendaklah dia ngomong yang baik, auliyasmut atau diam. Ini pilihan. Jadi kita ngomong, lak gak iso ngomong sing apik, mending meneng ya. Jangan sampai kita ini berlebihan di dalam berbicara yang mana tidak ada manfaatnya.
Jadi dieling-eling, aku ngomong iki kira-kira apik ta gak ya? Lah apik ya sampean ngomong, lah gak ya mending diam. Nak sampean terus-terus no justru malah menjerumuskan. Jadi Kanjeng Nabi itu seandainya ngomong itu perak ya, diam itu lebih emas ya, dan lebih mulia lagi. Jadi apalagi di akhir-akhir zaman fitnah ini, kadang kita itu kalau salah omong justru menyebarkan hal-hal yang mestinya orang tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Banyak fitnah-fitnah seperti yang viral sekarang, masalah nasab. Terus ada yang mencoba untuk membentur-benturkan antara habaib dengan para kiai. Itu fitnah sudah sejak dulu. Tapi kalau ada yang memang sudah satu menjawab, ya itu saja yang kita pakai acuan gitu loh. Kalau umpamanya ada satu orang alim sudah menjawab, kalau ada yang bertanya tentang itu, isi kuai sampean sampaikan iki loh. Jangan ikut-ikut jawabnya, malah lak jawab duduk gak standar keilmuannya, tambah sampean menjadi bumerang. Iki tambah itu loh, orang terlalu fanatik dengan habaib, mengatakan habib itu mesti gini mesti ini. Padahal itu omongannya wong siji sing gak bener iku mau. Ya, padahal enggak. Gara-gara apa ya? Pengin niku jawab ya, tapi dia tidak punya kapasitas keilmuan. Mending ngeten mawon, nanti sampean duwe satu ulama yang kompeten, yang sudah bisa menjawab ya. Itu jenengan pegang, barangkali ada yang kepingin tahu masalah itu yang menyebarkan. Jangan kita yang mengungkapkan sendiri, karena kalau kita yang jawab tambah ndak ada ujungnya, wis jawabannya wis gak bener ya, tambah jadi bumerang. Akhirnya ini dipakai hujah loh tontonnya. Padahal ini jawabannya duduk semestinya menjawab seperti ini. Nah ini makanya Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Pilihannya loro, ngomong atau agak iso ngomong apik, mending diam. Nah, biasa iku gak enak meneng iku. Kayak aneh kudu gatel lah ya. Dikon meneng iku wae. Apa meneh wong emosi? Ana wong emosi ku meneng. Mesti dia mengucapkan ya wis sembarang kali metu kebun binatangnya ditokno kabeh. Yang kedua, hadis tentang adab ini seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Makanya umpamanya habis sholat itu kan wiritan. Kalau memang ada gunanya untuk ngomong, ada sesuatu keperluan, tidak apa-apa, karena omongan ini bukan omongan yang tidak ada manfaatnya. Mosok mari sholat langsung HP ini enaknya di program apa kan tidak cocok, karena itu bukan ibaratnya termasuk ucapan yang tidak di tempatnya. Jadi wayai sholat, setelah sholat ya harusnya untuk berzikir. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, kebaikan seseorang itu meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Kita melek bengi. Kalau ada manfaatnya, iya terus, enggak apa-apa, diskusi sampai subuh enggak apa-apa, ono manfaatnya boleh. Asalkan tidak sampai meninggalkan kewajiban. Tapi lah gak jelas melek bengi lapo wis pokoknya jagongan
ngalor ngidul ngetan kula ndak ada unsur keilmuan, ndak ada unsur apa namanya di situ itu membawa manfaat, ya, mending ditinggalkan. Jadi memang keislaman yang bagus seseorang itu meninggalkan apa yang tidak berguna, termasuk ngomeni wong. Sekarang manfaatnya dikomeni sebarno wis. Justru orang jelek kalau semakin dikomen itu semakin ratingnya semakin naik, ya semakin viral wis barno ae kok lah wis anu dewi, leren-leren dewi. Ada lagi yang singkat, padat, bermakna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya la taghdab, wis ono hadis dan ngomong la taghdab. Ya Rasul, aku minta nasihat, kurang jaluke ngomong itu. Rasulullah jawab tidak, la taghdab, ya. Jangan marah, jangan marah. Artinya jangan sampai kita ini terbawa emosi. Wong muring-muring itu mesti elek, karena yang mengendalikan itu bukan dirinya sendiri, karena emosi. Jadi kalau kita dalam keadaan marah, hendaklah kita ini berusaha tidak melakukan sesuatu. Mamane sampean digodha bojo, digodha anak, wis ngomong la iso wis meneng sih. Jangan melakukan sesuatu. Nunggu tensine mudhun. Tapi gak iso biasanya. Wong malah iki apa jenenge? Puncak-puncak ya dikongkon meneng. Ya. Kan sulit nih. Jadi bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Ya ini nasihat Rasulullah ini diangen-angen. Lapor Rasulullah sampai 3 kali la taghdab. Ojo muring-muring. Karena apa? Pintu yang terbesar jalannya setan itu adalah dari amarah. Pintu sing setan itu kan duwe dalan akeh. Jadi punya pintu-pintu menggoda manusia itu lewat dalan di ku banyak, ya, setan. Lah sing paling besar, cara ngono paling lancar, paling enak lebonane ketika orang ini dalam kondisi marah. Nah, wis marah, wah iki wis kari iya nggone wis cara ngono menungsone wis ilang wis diganti wujude setan. Ya, makanya Rasulullah sampai menasihati la taghdab. Dan ini sahabat ini benar-benar mempraktekkan. Cara ngono gunemane sabdanya Rasulullah itu diucapkan walaupun dalam keadaan perang. Perangnya itu jogo. Sampai pernah Sayyidina Ali Umar sing didoni. Ngari adu pedang, musuhnya jatuh, wis kare nyebet ngene lho ya. Diludahi wajahnya. Mukanya ini diludahi. Lah ketika itu langsung wajahnya memerah dan tidak dibunuh, ditinggal. Iki ya bingung iki lho, iki apa sing diare iki wis kari nyebete kok tambah ditinggal kali. Ternyata itu tadi. Kenapa kok jenengan lakukan seperti itu? Karena tadi saya marah. Perangnya lho iso njaga emosi. Awake dhewe gak perang ae. Iya. Iku padahal bahasa lak wong lak gelut lak wis gak mikir aku ya. Ya apa kesempatan yang terbaik ya kudu disebet. Tapi sahabat itu iso milah-milah. Endi sing iki ranahe jihad karena Allah, endi sing iki karena hawa nafsu. Lho sampai koyo ngono. Dipraktekno teman. Ya apa awake dhewe kari ngrayai apa iso ya melakukan sesuatu bukan karena hawa nafsu. Tapi biasanya sing semangat itu mergo krana nafsune. Ya. Kadang itu memang orang yang emosi itu kan berani.
Pendel gitu. Jenenge wong emosi. Tapi lah dipikir-pikir meneh, gak wani kok lak ngenteni emosine anu ya gak sida goreng-goreng. Coba jenengan marah dengan seseorang sampean tahan dulu ya. Tapi engko lak wis gak marah sampean muring-muring kok. Lak gak wani ya. Istilahnya gak sida. Lah apa sih ngono ae dek muring-muring. Karena orang yang habis marah itu pasti menyesal. Jadi buring-burine itu mesti merasakan, nah iya lapo aku mau mesti ae wong jene mau iku duduk menungso. Iku ngono saya. Makanya ketika terjadi sesuatu entah kita dengan teman kita, dengan istri, dengan anak, lah anjene digodho nemen ya. Wis sampean mendeng sik dinteni utawa wudu cek adem ya. Baru nanti diajak ngomong. Tadi lah bojo ngamuk sampean tandangi ya, tambah kobok. Wis pokoke lak ana wong ngamuk nang keluarga iku gantian. Sampean ngamuk sik gantian. Ganti aku. Biar apa? Istilahnya orang marah itu kan api ya. Kita harus bisa jadi air. Tapi masa anu ya, ini memang riyadhahnya luar biasa. Tapi insya Allah bagi orang yang punya ilmu, paling enggak ku jenenge duwe ilmu, terus strategi. Oh aku mari ngaji rek, ngene iki koyokane kudu sabar. Hadis terakhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Wallahu a'lam. Tidaklah beriman salah satu dari kamu sekalian sebelum mencintai dirinya seperti mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengamalkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kitab